Inputan berulang-ulang dari item, pembelian, dan penjualan, dan akhirnya admin juga sudah mulai lancar dengan penggunaan GF akuntansi. Setelah beberapa bulan, accounting ingin resign dan bos ingin mengalihkan semua pekerjaan accounting ke admin. Masalahnya, si admin tidak mengerti tentang akuntansi. Accounting akan mengajari admin untuk menginput semua transaksi accounting dengan menyarankan admin banyakin membaca buku transaksi akuntansi terlebih dahulu. Hal ini akan sangat terbantu dalam menginput jurnal di GF akuntansi. Apa yang admin pelajari tentang akuntansi? Poin penting yang membawa admin bisa mengerti akuntansi dalam penginputan GF yaitu penggunaan debit kredit dalam transaksi umum. Sebelumnya, sebaiknya memahami klasifikasi akun berikut ini. Aktiva, yaitu harta perusahaan. Kewajiban, yaitu hutang perusahaan. Ekuitas, yaitu modal perusahaan. Pendapatan dan biaya. Untuk kategori akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas berada pada akun laporan neraca. Sedangkan kategori akun pendapatan dan biaya berada pada akun laporan laba rugi. Di dalam penulisan laporan, debit dan kredit keuangan perusahaan dikenal istilah akun lawan. Akun lawan yaitu suatu transaksi yang dapat mempengaruhi minimal dua akun. Setiap terjadi transaksi akuntansi, setidaknya ada dua akun yang selalu berkaitan, yaitu entry debit dicatat pada satu akun dan entry kredit dicatat terhadap akun lainnya. Tidak ada batas jumlah akun yang terlibat di dalam transaksi, namun minimum tidak kurang dari dua akun. Total dari debit dan kredit untuk setiap transaksi harus selalu sama, sehingga setiap transaksi akuntansi selalu dikatakan dengan keseimbangan. Apabila suatu transaksi tidak seimbang, maka laporan keuangan tidak mungkin dapat dibuat. Dengan demikian, penggunaan debit dan kredit dalam format pencatatan transaksi dua kolom merupakan hal yang paling penting dari semua kontrol atas akurasi akuntansi. Bagaimana menentukan nilai di debit atau di kredit? Aktiva. Saat terjadi penambahan, posisinya debit. Sebaliknya, saat terjadi pengurangan, posisinya kredit. Untuk kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, terjadi penambahan di posisi kredit dan pengurangan di posisi debit. Biaya. Posisi penentuan sama dengan aktiva, yaitu bertambah di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Ada satu cara admin dalam menentukan nilai debit atau kredit. Ambil patokan. Kas atau tunai merupakan jenis akun dari aktiva. Yang perlu diingat adalah kas bertambah di posisi debit dan berkurang di kredit. Apabila terjadi yang sulit untuk menentukan debit kredit, admin selalu menggunakan patokan ini. Contoh, membayar uang BBM dengan tunai senilai 300.000. Untuk mengisi debit kredit, kita mesti siapkan kolom debit dan kreditnya. Sesuai transaksi, membayar uang BBM. Artinya, uang akan berkurang senilai 300.000. Maka, masukin posisi kredit kas. Untuk debitnya, BBM akan dimasukin sebagai biaya bahan bakar kendaraan senilai 300.000. Jika ditotalin, nilainya akan seimbang. Membeli peralatan kantor dengan tunai senilai 10 juta. Kas berkurang 10 juta, maka dimasukin ke posisi kredit senilai 10 juta. Debit di sini tidak bisa dimasukin ke biaya karena peralatan kantor akan dijadikan aset. Jadi masukin ke peralatan kantor senilai 10 juta. Membeli peralatan kantor dengan hutang senilai 50 juta. Untuk transaksi ini, apabila pembayaran secara tunai, maka kita masukin kredit kas senilai 50 juta. Tetapi karena pembelian secara hutang, maka kredit ke hutang senilai 50 juta. Hutang bertambah di posisi kredit. Untuk debit, masukin ke peralatan kantor senilai 50 juta. Ini hanya beberapa contoh transaksi sederhana supaya lebih mahir dalam penentuan debit kredit.
tentunya kamu butuh latihan dengan transaksi yang lebih banyak.